Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak ustazah semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, kita akan melanjutkan materi kita di tematik 5E ya, dan Bu Pena 5B. Itu subtema 1, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berzikir dulu dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silahkan anak-anak ustazah semua lihat di bukunya, di buku Bu Pena 5B, dimulai dari halaman 73, dan di tematik 5E dimulai dari halaman 3. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen di dalam ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya komponen yang hidup, disebut dengan biotik. Yang kedua komponen yang tidak hidup, disebut dengan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di lingkungan abiotik contohnya adalah matahari, tanah, air, dan udara. Selanjutnya komponen biotik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama namanya produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua namanya adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakai atau memakan produsen untuk bertahan hidup. Contohnya hewan dan manusia. Nah, yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang mempunyai kemampuan memecahkan atau menguraikan zat organik dari produsen atau konsumen yang telah mati menjadi zat organik yang lebih kecil. Contohnya bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, selanjutnya sebuah ekosistem tersusun atas satu yang namanya adalah individu, yang kedua populasi, yang ketiga adalah komunitas. Nah, kita bahas satu persatu ya nak. Nah, apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor kambing atau seekor burung atau sebuah pohon kelapa. Sekarang apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya adalah populasi kambing, kemudian ada populasi burung, dan populasi pohon kelapa. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, ayo perhatikan gambar berikut ya nak. Ada contohnya populasi batu. Karena komunitas itu terdiri dari populasi, jadi ada contohnya populasi batu. Kemudian di gambar ada populasi kata yang berada di dalam air, dan ada populasi pohon. Oke, selanjutnya adalah
kita bahas jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk alami dari alam. Yang kedua adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, contoh jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Contoh dari ekosistem air itu ekosistem air tawar, ekosistem air asin. Kemudian, contoh jenis ekosistem alami atau ekosistem darat adalah ekosistem hutan dan ekosistem padang pasir. Contoh ekosistem buatan adalah ekosistem sawah, ekosistem taman safari atau kebun binatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Silakan Ananda semua baca teks berikut, yaitu tentang ekosistem. Nah, boleh Ananda semua pauskan dulu videonya untuk membaca teks tersebut. Nah, setelah kita baca, kita akan membahas pengertian, kemudian ciri dan jenis teks non-fiksi. Setelah Ananda baca teks tentang ekosistem tadi, kita akan bahas lebih lanjut apa itu pengertian, ciri, dan jenis teks non-fiksi supaya Ananda semua lebih paham lagi. Teks non-fiksi adalah cerita atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah yang pertama ditulis dengan bahasa formal. Yang kedua menggunakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Yang ketiga bersifat faktual. Ceritanya benar-benar terjadi. Nah, yang keempat berbentuk tulisan ilmiah populer. Jenis-jenis teks non-fiksi adalah makalah akademik, sejarah, surat, buku ilmiah, bacaan ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan lagi teks berikut ya. Silakan Ananda baca teks non-fiksi berikut. Dibaca dengan seksama ya nak. Nah, boleh Ananda pause videonya. Nah, dari teks berikut, ide pokoknya kita tentukan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Masih ingatkah apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari paragraf. Nah, baiklah kita akan tentukan dari teks tersebut. Apa ya ide pokok dari teks tersebut? Oke, silahkan Ananda tentukan. Oke, ayo. Nah, ide pokoknya adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk kita berlatih lagi menentukan ide pokok dari teks non-fiksi berikut. Silakan Ananda baca ya. Oke, apa ya kira-kira ide pokok dari teks non-fiksi berikut? Sambil kita mengulang kembali tentang ide pokok. Oke, ayo siapa yang bisa? Oke, ide pokoknya adalah bagian tanaman yang dijadikan makanan hewan. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua ya nak. Nah, ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada herbivora, adalah hewan pemakan tumbuhan.
Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging. Yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, yaitu tumbuhan dan daging. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari penggolongan hewan tersebut. Nah, ciri-ciri dari hewan herbivora. Hewan herbivora mempunyai gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan mempunyai gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kuda, gajah. Nah, ketiga hewan ini adalah hewan herbivora memakan tumbuhan berupa rumput. Kemudian contohnya lagi ada ulat buah dan burung beo. Nah, kedua hewan ini adalah hewan herbivora memakan tumbuhan berupa buah. Nah, selanjutnya ciri-ciri hewan karnivora. Hewan-hewan karnivora merupakan hewan buas dan liar yang mencari makan dengan cara berburu. Hewan karnivora mempunyai gigi taring yang tajam dan kuat untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Contoh hewan karnivora adalah anjing, buaya, harimau. Kemudian ciri-ciri hewan omnivora. Hewan omnivora mempunyai susunan gigi tersendiri layaknya seperti gigi manusia. Susunan gigi hewan omnivora yaitu yang pertama gigi seri digunakan untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring untuk merobek makanan. Yang ketiga gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Contoh hewan omnivora yaitu tikus, orangutan, ayam. Anak-anak Ustazah, kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya Ustazah akan bertanya, apakah anak-anak Ustazah pernah mendengar lagu atau menyanyikan lagu dengan tema tentang hewan? Nah, berikut ada contoh lagunya ya, Nak. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Nah, ini tuh adalah contoh dari lagu yang bertemakan hewan. Sebelumnya Nana Ustazah sudah mendengarnya bukan? Oke, kira-kira lagu ini termasuk dalam tangga nada mayor apa minor ya? Siapa yang tahu? Ayo, dari lagunya kita bisa tahu apa ciri-ciri lagu tersebut. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang lagu tangga nada lagu diatonis mayor dan diatonis minor. Kira-kira apa ya jenisnya dari lagu tersebut, bertangga nada apa kira-kira? Ya, tangga nadanya adalah mayor. Oke, mari kita bahas dan ulangi kembali ya. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada adalah tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan yang berjenjang. Dalam suatu tangga nada terdapat satu nada dasar, selanjutnya diikuti oleh nada-nada yang lain, bisa nada lebih tinggi atau lebih rendah. Tangga nada mayor dan minor termasuk contoh dari tangga nada diatonis. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda. Berikut ini ciri-ciri dari masing-masing tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kita ingat kembali ya, Nak. Ciri-ciri dari tangga nada mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Yang keempat, memiliki pola interval 1,1, koma setengah, koma satu, dan koma setengah. Yang terakhir, contoh lagu bertema hewan yang menggunakan nada mayor itu tadi anak kambing saya. Kemudian ada lagu si kancil, kemudian kucingku teluh. Nah, selanjutnya ciri-ciri tangga nada minor. Yang pertama, bersifat sedih. Yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada la. Kemudian yang keempat, mempunyai pola interval 1, setengah, koma 1, setengah, koma 1, dan koma 1. Yang terakhir, contoh lagu bertema hewan yang menggunakan tangga nada minor adalah burung tantina, kupu-kupu yang lucu, dan lain sebagainya. Baiklah, alhamdulillah sampai di sini dulu materi kita di tema 5E, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya ya nak. Ustazah akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.